pertama, sebentar. Ada orang yang bilang kalau Denny Darko ini baca kartunya pelin-pelan. Ini bukan pelin-pelan. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ariel Noah diinterview oleh Kang Arman Maulana di podcastnya, dan kesannya cuman ngobrol doang, tapi di sini dia sebenarnya membongkar banyak hal. Dan kalau kita melihat dan mendengar dengan lebih teliti lagi, maka sebenarnya ada banyak hal yang ini sudah bukan diisyaratkan lagi, tapi langsung dikatakan secara terus terang. Apakah ini adalah sebuah, ya akhirnya mungkin karena Ariel diinterview oleh seorang musisi senior yang dulu Ariel juga ngefans sama Gigi, saya pun juga seperti itu. Terus akhirnya dia mau terus terang seperti ini, walaupun terus terangnya beberapa ini tidak langsung diucapkan, tapi kartu saya ini akan mencoba untuk memberikan konteks dan kira-kira yang dimaksud ini apa. Sebelum nonton ini, nonton dulu di konten Arman Maulana, silahkan, harus di subscribe juga, dan langsung kalau sudah kalian nonton, ini adalah penjelasannya. Dan kalau menurut saya ini akan membuka kira-kira siapa yang akan menikah dengan Ariel Noah nanti. Nah, kalau berbicara tentang Ariel dan wanita, dia sempat bercerita dari sejak SMP hingga sekarang bahwa dia ini mengakui kalau Ariel ini susah untuk mengungkapkan perasaannya. Nah, bener banget, kalau ternyata ada yang menganggap Ariel ini pemalu, dia menganggap dirinya ini juga pemalu. Dan untuk orang pemalu, saya pun juga dulu merasa begitu, ini susah banget untuk mengucapkan apa yang ada di perasaannya. Sebenarnya ini diawali dari pertanyaan dua orang yang menanyakan pernah ditolak atau enggak, dan Ariel mengatakan hal seperti itu susah dijawab karena dia nggak pernah nyatain. Jadi kalau dia ini mau untuk naksir orang dan sebagainya, dia ini tidak melakukan PDKT yang konvensional. PDKT yang kayak deket, terus kemudian nanti bilang, nyatain, aku sayang sama kamu, mau nggak jadi pacarku. Ternyata nggak pernah seperti itu. Dan ini adalah resep dia nggak pernah ditolak. Nah, kalau seperti ini, artinya kan semakin jelas bahwa dia dan Luna Maya, ini saya pom-pomnya nih, dia dan Luna Maya, Ariel Noah dan Luna Maya ini kenapa kok nggak pernah? Ya jelas karena memang dia maunya seperti itu. Dan apakah itu juga yang dialami oleh Sophia Latjuba sebelumnya? Nah, maka kalau masih banyak orang yang masih menginginkan dia bareng Luna, sama kayak saya menginginkan banget ini dia bareng, kayaknya ini adalah penjelasan kenapa kok dia selama ini itu slow banget dan nggak kayak menunjukkan upaya gitu loh. Sedangkan wanita, apalagi di usia Luna Maya yang udah nggak muda lagi, ini mungkin nungguin banget Ariel ini nyatain atau menunjukkan keseriusan atau mengajak ke yang lebih jauh lagi. Nah, kalau Luna aja yang seumur segitu nungguin, kalau sama Dina Lorenza apa kabar ya? Dulu waktu sama Sophia Latjuba gimana ya? Jadi kalau urutan usianya nih, Sophia Latjuba, Dina Lorenza, baru Luna Maya. Dia menyampaikan juga kalau sebenarnya dia ini takut ditolak. Kenapa kok takut ditolak? Karena biasanya kalau seseorang mau PDKT dengan satu orang wanita, seorang pria ini, dia saat dia menyatakan terus ditolak, otomatis dia nggak bisa temenan lagi. Apakah ini juga pertanda bahwa dia takut kehilangan kalau seandainya dia harus menyatakan dan lebih memilih untuk ya udah slow saja, tapi akhirnya memang mengarah ke sana. Nah, artinya jangan-jangan memang selama ini Luna dan Ariel ini sering banget ketemuan di belakang layar atau di belakang kamera. Dan yang kita lihat itu sebenarnya yang cuman ditunjukkan saja. Dan hal ini juga sangat mungkin karena didukung lagi oleh perkataan yang lainnya, yaitu dia mencontohkan tentang bagaimana dia ini nggak ngerasa nyaman saat dia harus bepergian dengan seorang wanita yang single mungkin ya, yang dimaksud dengan dia. Terus kemudian dia dijodoh-jodohin sama wanita itu tadi. Dia contohkan hal ini dengan Bunga Citra Lestari. Dia sempat bilang ini sudah lama banget ya, berarti mungkin sebelum menikah dengan Ashraf atau sepeninggal Ashraf ya. Artinya apa? Dia mengatakan bahwa jelas-jelas di situ dia nggak memiliki hubungan apa-apa dengan BCL. Dan dia juga nggak merasa nyaman jika ternyata orang terus menjodoh-jodohkan. Nah, tapi kalau dengan Luna, ini dia menceritakannya itu dengan mantan. Kalau dengan mantan kira-kira gimana ya? Dia nggak menjawab dengan jelas. Dan ini juga mungkin petunjuk bahwa sebenarnya mungkin saja ya Ariel masih memberikan satu waktu untuk dimana dia nanti akan bisa kembali kepada Luna. Nah, tapi kadang-kadang pertanyaannya seperti ini. Cowok
itu memberikan waktu, cewek pengennya cepet. Nah kalau kejadian gini gimana? Makanya sering banget wanita-wanita itu merasa di ghosting, merasa diberikan harapan palsu, ditunggu tapi nggak datang-datang. Dan untuk kalian semua, betul kalian yang merasa kalau hubungan dengan pria kalian ini nggak jelas, padahal sudah berstatus pacar, suami istri, tunangan, tapi nggak jelas, dan kalian menganggap kalau pria kalian ini kekanak-kanakan, langsung hubungi nomor di bawah ini, saya bukakan kartunya, kita akan coba lihat sebenarnya apa yang dipikirkan oleh dia dan keinginannya itu apa. Tapi balik lagi, di sini jelas bahwa Ariel mengakui dia ini terlalu santai. Dan kita lihat juga Ariel ini kan lebih bermusik. Kalaupun waktu luang yang kita lihat dia merakit Gundam atau merakit sepeda motor. Nah, kalau dilihat dari sini, artinya kapan dia punya waktu untuk berduaan dengan wanita yang disayangi? Sedangkan seorang wanita biasanya kalau sudah mendapatkan keseriusan dari seorang pria, dia pasti meminta waktu banyak diinvestasikan untuk dirinya. Dan ini bukan sesuatu yang ya aneh. Kalau kalian pun merasa seperti itu, pengen selalu ditelepon, selalu berada di dekatnya, ini adalah sesuatu yang wajar. Dan saat pria seperti itu, kemudian pria merasa kehidupannya direnggut. Dia nggak bisa punya waktu untuk me time, padahal me time-nya cowok ya bisa 24 jam. Dia misalkan dengan hobinya seperti saya ini bisa berhari-hari, bisa lupa sama istri, lupa sama anak. Nah maka daripada itu, kalau dia saja mengakui dia santai, artinya memang dia belum menuju ke arah keseriusan pernikahan atau apapun juga. Atau mungkin di sini Ariel berpikir bahwa toh dia juga pernah menikah, sudah punya anak yang sekarang juga beranjak remaja dan dewasa. Jadi kalau buat yang untuk kebahagiaannya dia sendiri kayak lebih santai gitu loh. Tapi saat Kang Arman di sini menanyakan apakah dia mau menikah atau tidak, ya dia katakan bahwa dia ingin menikah. Dia akui ingin menikah, tapi dia masih terlihat ingin mengerjakan banyak hal. Kayak sekarang ini dengan project Second Chance, dia itu yang sudah berjalan 5 tahun, dia ingin merecycle lagu-lagu Peter Pan dulu. Dan dia akhirnya ya mungkin setelah ini ada project yang lainnya lagi. Dan kita lihat Ariel ini cowok yang memang manly banget. Dia benar-benar mengeksplorasi dirinya sebagai seorang pria. Dan kayaknya dia belum menentukan untuk menjadi seorang suami atau bapak di waktu yang dekat ini. Kecuali sama yang sudah terjadi ya. Sehingga kalau boleh saya sarikan dari sini, dia merasa mungkin kalau harus sekarang menjalin sebuah hubungan yang serius, dia takut nanti wanitanya ini jadi kurang waktu untuk bisa memiliki me time atau quality time bersama dengan Ariel nanti. Jadi kalau dilihat dari sini, dia berusaha untuk ya sudah, kalau memang nggak bisa memberikan itu, dia mau fokus dulu kepada dirinya. Dan sedangkan orang-orang ini selalu bertanya-tanya dengan karisma seperti itu. Apakah Ariel ini akan selama ini sendirian? Apakah memang dia harus berakhir dalam kondisi tua sendiri seperti yang ditakutkan oleh dirinya? Maka daripada itu kalau saya lihat, dengan BCL sudah jelas dia tidak punya apa-apa. Dan dengan Dina Lorenza saat ditanya oleh Kang Arman pun, dia berusaha untuk kayaknya sudah ada kesepakatan jangan bahas masalah itulah dan sebagainya. Mungkin karena ya satu, dia mungkin nggak memiliki perasaan apa-apa atau hanya konten, atau ya memang mungkin ada yang disembunyikan. Tapi kalau yang terakhir ini, kayaknya wajahnya ini nggak terlalu sumringah, dia biasa saja. Dan mungkin artinya memang yang ada di hatinya masih tetap Luna Maya. Dan kalau ditanya kira-kira akan menikah kapan, sepertinya kartu saya ini masih sama. Sebentar, ada orang yang bilang kalau Denny Darko ini baca kartunya pelin-pelan. Ini bukan pelin-pelan. Karena sama seperti kita melihat jalan dari satu titik ke tempat lain, terus kemudian terjadi ada kemacetan, kita harus belok dong. Atau ternyata ada tujuan yang lain, ya akhirnya dia akan berbelok menuju ke arah yang berbeda. Nah artinya apa di sini? Bahwa ramalan itu setiap saat itu pasti berbeda. Dan kenapa itu berbeda? Karena masa depan ini belum terjadi. Jadi kalau ada orang yang bilang kalau ramalan itu akan tetap, itu saya bilang malah tidak akurat. Dan kalau saya katakan di sini, Ariel masih akan menikah di atas usia 45 tahun. Dan mungkin malah mendekati usia 50 tahun. Dan kayaknya juga akan menikah dengan stok lama. Kalau saya masih merasa bahwa dia akan menikah dengan Luna Maya. Terserah mau dibilang halu, terserah mau dibilang seperti apa. Yang setuju silahkan komen, nggak setuju juga silahkan komen yang panjang dan berikan argumentasinya. Tapi saya lihat di sini ini sangat terlihat jelas karena Luna Maya pun ini terlihat sabar menanti. Kayaknya dia ini belum ada pacaran serius. Kalaupun ada itu kayak ya dengan orang-orang yang mungkin nggak mungkin menikah sama dia gitu loh. Yang ternyata udah sahabatan dekat. Atau ternyata ya pria yang memang ya ini kayak sahabatan gitu loh. Jadi nggak mungkin.
Jadi kalau ternyata memang iya, artinya apa? Luna akan sabar menanti sampai usia berapapun, dan nanti ini akan jadi kisah cinta abadi di mana mereka akan bersama ya setelah mungkin Ariel menuntaskan cita-citanya dengan Noah, atau banyak hal lain yang mungkin sudah merasa cukup dikerjakan sehingga dia harus mempensiunkan hatinya dan bersandar kepada seorang wanita atau disandari wanita yang akan dipilihnya menjadi istri yang akan menemani sepanjang hidupnya. Mungkin ini akan terjadi, mungkin saja juga tidak, tapi silahkan simpan video ini. Suatu saat nanti silahkan kalian kembali ke sini, mungkin akan komen di sini ramalannya meleset atau ternyata benar, tapi apapun itu tidak penting. Yang paling penting adalah kalian semua mengambil nilai positif dari apapun yang terjadi dari selebriti yang kita lihat di layar kaca atau di layar handphone kita ini, dan tidak melakukan hal yang negatif yang mereka lakukan. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.